Selamat siang. Selamat datang. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu bersama anak-anak di tempat ini untuk menyaksikan kapal secara lebih dekat, dan kita sudah foto bersama dan ada yang sudah bisa pegang. Dan sekarang saya akan menceritakan dia punya riwayat perjalanan dari awal hingga hari ini kita sudah dapat lihat di tempat ini. Jadi kapal ini menurut cerita nenek moyang bahwa kapal ini dulu kapal besar biasa, kapal penumpang, dan kapal ini asalnya dari India belakang di Benggala. Jadi menurut cerita bahwa kapal ini pertama kapal besar biasa, dan kapal ini mereka ingin keluar dari India itu untuk mencari tempat-tempat di mana mereka merasa cocok, dan di situ mereka akan menetap. Jadi sebelum perjalanan dimulai, mereka yang ada dalam kapal ini membuat suatu kesepakatan bersama, yaitu membuat suatu aturan tentang hukum adat, hukum alam, hukum Tuhan. Apabila dalam perjalanan mereka melanggar beberapa hukum yang sudah disepakati bersama itu, maka akan dikutuk dan berubah seperti yang kita lihat saat ini. Jadi pertama mereka keluar dari India menuju Thailand. Sampai di Thailand mereka ini diterima dengan baik. Namun di Thailand itu tempat itu juga belum cocok, maka mereka berlayar terus dari Thailand menuju Sumatera. Sampai di Sumatera mereka lewat Selat Melaka. Dari Thailand ke Sumatera lewat Selat Melaka. Pertama di Sumatera, sampai di Sumatera mereka ini diterima dengan baik. Namun tempat di Sumatera juga mereka merasa bahwa tempat itu belum cocok untuk mereka tinggal, maka mereka berlayar terus dari Sumatera menuju Jakarta Batavia. Sampai di Jakarta diterima dengan baik, disuguhkan dengan segala macam peradaban di tempat itu. Setelah mereka menikmati, lalu mereka merasa bahwa tempat di Jakarta juga belum cocok, maka mereka pamit dari Jakarta menuju Dobo di Irian, di Kepulauan Aru, di Maluku. Sampai di sana mereka diterima dengan baik, dengan peradaban orang di Dobo itu, dengan perlengkapan berpakaian adat, dengan suguhan Filipina. Lalu setelah mereka menikmati suguhan itu, mereka merasa bahwa tempat di Dobo itu juga belum pas, maka mereka pamit dari Dobo, Kepulauan Aru, menuju kembali ke Jawa. Sampai di Jawa mereka berlayar terus menuju Bima, Lombok. Sampai di Bima mereka sempat singgah, dan di saat itu kebetulan ada gunung meletus, sehingga mereka ingin meluluskan diri dari bahaya gunung meletus itu, sehingga mereka berlayar terus dari Bima menuju Labuan Bajo. Labuan Bajo itu sudah di daratan Flores. Sampai di Labuan Bajo mereka sempat singgah di saat itu. Namun di Labuan Bajo itu tempat itu di saat itu hanya hutan belukar, tidak ada penghuni, sehingga mereka berlayar dari Labuan Bajo ikut pesisir pantai utara menuju Ngada masih di daratan Flores. Sampai di Ngada mereka sempat singgah di satu tempat namanya Kolidobo. Di situ mereka sempat singgah, diterima dengan baik oleh penduduk di sekitar situ. Setelah diterima, disuguhkan dengan suguhan sirip pinang, lalu mereka menikmati. Namun tempat di Kolidobo itu juga belum cocok, maka mereka pamit dari Kolidobo menuju Ende Soge. Ende juga masih daratan Flores. Sampai di Ende mereka sempat singgah dan diterima dengan baik, dan di saat itu ada satu pepatah adat dalam bahasa daerah, Soge Atanumba Soge Jonggelang Reta beliuran noradara. Artinya dalam perjalanan mereka ini antara panas dengan hujan itu seimbang. Ketika panas berkepanjangan, dibuat suatu upacara adat untuk minta hujan. Di saat itu hujan akan turun. Begitu sebaliknya, ketika hujan berkepanjangan dalam setahun itu, dibuat upacara adat supaya dia cerah kembali. Di saat itu dia akan cerah. Jadi sampai di Ende itu
mereka diterima dengan baik, disuguhkan dengan segala macam peradaban di tempat itu. Namun di Ende itu juga belum cocok, maka mereka pamit dari Ende Soge menuju Paga, dari Paga terus ke Dobonua Puu, terus ke Dobonua Lolo. Sampai Dobonua Lolo mereka ini diterima dengan baik. Di saat itu setelah mereka menikmati suguhan Siri Pinang di tempat itu, mereka merasa bahwa di Dobonua Lolo juga tempat itu juga belum cocok untuk mereka menetap, sehingga mereka pamit dari Dobonua Lolo menuju Nita Karangjawa. Dari Nita mereka berlayar terus menuju Sadangbui. Dulu itu Alok, sekarang Maumere. Jadi mereka berlabuh di Sadangbui di saat itu, dan di saat itu mereka ini diterima dengan baik di tempat itu. Setelah mereka menikmati suguhan Siri Pinang, namun tempat di Sadangbui juga belum cocok, maka mereka pamit dari Sadangbui. Mereka berlayar ikut pesisir pantai utara menuju Kolitatif. Kolitatif itu ada satu tempat di Hotel Permatasari. Sebelum Hotel Permatasari yang di bandara itu, kalau kita keluar dari bandara itu ada satu hotel di depan itu. Di situ sebelum hotel itu ada satu tempat namanya Kolitatif. Di situ dulu itu pohon lontar banyak. Di Permatasari. Jadi di situ mereka sempat singgah dan diterima dengan baik di saat itu. Dan di saat itu sudah ada penghuni di sekitar situ. Mereka diterima dengan baik oleh penduduk di situ. Setelah mereka menikmati suguhan Siri Pinang, lalu mereka merasa bahwa tempat di Kolitatif itu belum cocok, maka mereka berlayar terus dari Kolitatif menuju Bolabolon. Bolabolon itu di depot Pertamina. Ada satu tempat di bawah yang Pertamina itu, pom bensin, ke sana lagi. Di situ mereka sempat singgah di satu tempat namanya Nubananga. Kalau Nubananga itu tempat itu orang biasanya buat upacara adat pada setiap tahun ketika panas berkepanjangan. Itu orang dari kampung Hobin Wolom Muda itu, mereka berarak dari kampung itu menuju ke pantai. Ada satu tempat namanya Nubananga. Tempat itu biasa dibuat upacara adat pada setiap tahun ketika panas berkepanjangan untuk minta hujan. Jadi di situ mereka sempat singgah dan diterima dengan baik. Namun tempat di Nubananga itu juga belum cocok, maka mereka berlayar terus dari Nubananga menuju Waipare. Sampai di Waipare mereka sempat singgah, dan di saat itu mereka sempat tinggalkan jangkar dan tali. Jadi jangkar dan tali itu sudah dalam bentuk batu, dan batu itu ada di tengah laut. Ketika pasang naik, batu itu selalu muncul di atas permukaan laut, sehingga desa di bawah itu namanya Desa Batu Milok, karena batunya selalu muncul. Sehingga di bawah itu namanya Desa Batu Milok. Setelah mereka diterima dengan baik di tempat itu, mereka ingin berlayar kembali dari Waipare, lepaskan jangkar dengan talinya di bawah, lalu mereka berlayar dari Waipare menuju Higetegara. Dari Higetegara mereka berlayar terus menuju ke kampung Ili Kolikoko Wahor. Sampai di Ili mereka turun ke sini, ada satu tempat namanya Getang Teragahar. Di situ mereka sempat singgah, dan mereka sempat menemukan seorang bapak namanya Muat Kedong Leder di saat itu. Dan Muat Kedong Leder ini memberikan mereka suguhan Siri Pinang. Setelah mereka menikmati suguhan Siri Pinang itu, mereka merasa bahwa penerimaan Muat Kedong Leder ini tidak sesuai dengan harapan mereka, sehingga setelah mereka menikmati, mereka pamit dari Getang Teragahar menuju Kampung Dewu. Ada satu kampung di bawah sini. Sebelum kampung itu ada satu bukit, kalau kita di sini bilang Wolonggele. Dan bukit itu terputus bagi dua. Bukit itu sepanjang lokasi ini. Bukit terputus bagi dua karena bekas perjalanan kapal ini. Sampai saat ini di tengahnya orang untuk lewat. Jadi setelah dari bukit itu menuju ke Kampung Dewu, sampai di Kampung Dewu itu
mereka sempat singgah dan diterima dengan baik oleh orang di sekitar situ. Setelah mereka menikmati suguhan Sidi Pinang itu, mereka merasa bahwa tempat itu juga belum cocok, karena yang menerima mereka saat itu adalah seorang yang kulitnya kudis kurap, sehingga mereka hanya bertahan sebentar lalu pamit dari Kampung Deu menuju ke sini. Jadi mereka pamit dari Kampung Deu, berlayar terus dari Kampung Deu menuju ke sini. Sampai di sini kita punya nenek moyang menerima mereka di saat itu dengan baik, dengan berpakaian adat, dengan suguhan Sidi Pinang segala macam. Setelah diterima dengan baik di saat itu, mereka bersenang sama-sama di saat itu, dan di saat itu mereka mau ingin melanjutkan perjalanan kembali. Sampai di tempat ini tidak bisa melanjutkan perjalanan karena dalam perjalanan itu dari awal itu mereka sudah melanggar beberapa hukum yang sudah disepakati bersama dari awal itu, sehingga sampai di tempat ini mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan ke tempat lain. Sampai di sini mentok di sini, sehingga kita punya nenek moyang menerima mereka di saat itu. Setelah dari kapal yang besar berubah jadi kecil, maka kita punya nenek moyang datang dan menempatkan kapal ini di tempat ini sejak awal diterimanya, dengan di atas 10 buah batu yang ada ini dari awal nenek moyang menerima. Jadi batu ini untuk meletakkan kapal ini. Jadi cerita ini dari nenek moyang diturunkan kepada kita itu. Cerita ini tidak pernah dituliskan, tidak pernah dibukukan dalam buku, sehingga ceritanya secara lisan dari mulut ke mulut, dan cerita ini mulai berkembang. Maka muncullah para ahli. Itu ahli arkeolog dari Belanda, Verhoeven, Profesor Dr. Verhoeven, dengan ahli perbandingan bangunan dari Australia yaitu Hugh O'Neill. Menurut hasil penelitian para ahli itu, sesuai dengan bentuk barang yang ada, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, menurut para ahli itu bahwa kapal ini bukan datangnya dari dari India, tapi datangnya dari Sumeria, Samaria, Syria, dari Timur Tengah. Itu pada abad ketiga sebelum Masehi. Mereka sudah berlayar dari Sumeria. Jadi itu cerita menurut nenek moyang, dan menurut para ahli itu seperti itu. Jadi mungkin ada hal-hal yang belum jelas ya sepanjang ini ya. Kalau pengunjung belum mengerti, belum jelas tentang keberadaan kapal ini, bisa ditanyakan sepanjang kita bisa menjawabnya. Jadi ini barang ini bukan milik pribadi, tapi ini milik masyarakat Kabupaten Sika. Hanya diwariskan dalam satu garis keturunan lurus, yaitu di kita punya wilayah ini dalam warisan garis keturunan itu di dalam Lepo Tanah Puan itu kita yang melanjutkan. Jadi bukan semua yang lepo yang ada di kampung ini merawat, tapi dalam satu garis keturunan lurus, yaitu dalam Lepo Tanah Puan, untuk melanjutkan warisan ini. Demikianlah sahabat, riwayat situs Jongdobo di Maumere yang dituturkan oleh juru kunci Bapak nama siapa ya? Sergius Moa. Bapak Sergius Moa. Umur 54 tahun. Yang sudah berusia 54 tahun. Nah, semoga video ini bermanfaat, bisa menarik simpati para wisatawan, baik dari mancanegara maupun dari nasional, untuk berkunjung ke Jongdobo Maumere Sika. Ya. Terima kasih.